Oke, bertemu lagi dengan Kak Sigit di Bimbel Privat Like Education, Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Nah, hari ini Kak Sigit mau membahas tentang materi tema 4, subtema 3, kelas 6 SD. Jadi kemungkinan itu kalau Kak Sigit lihat di buku ya, dan beberapa info dari murid-murid Kak Sigit, nanti kalian itu PAS itu bulan Desember dan materinya itu tentang tema 4 dan tema 5. Jadi Kak Sigit mau ngajarin tentang tema 4 dulu sampai habis. Oke, langsung aja kita mulai dengan mengucap basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pertama tentang PPKN ya. Jadi PPKN ini mengenai berpikir global dan bertindak lokal. Berpikir global, bertindak lokal artinya itu memiliki pemikiran yang maju dan mendunia, akan tetapi tetap bertindak sesuai budaya luhur bangsa Indonesia. Nah, maksudnya kayak gimana? Maksudnya di era globalisasi kayak gini, rakyat Indonesia itu pemikirannya itu harus maju gitu. Maju dan mendunia. Maksudnya jangan kegampang kepancing dengan hoax, terus habis itu rumor, apalagi hal-hal yang berbau tentang dukun dan lain sebagainya. Wah, itu udah ditinggalin. Karena itu namanya bukan pemikiran maju, itu malah pemikiran mundur. Nah, ketika kita berpikiran maju seperti misalkan gimana sih caranya kita ngebuat eh, pengganti dari bensin, misalkan pakai energi alternatif, gimana caranya membuat panel surya di rumah, membuat panel surya untuk motor, mobil, misalkan kayak gitu. Jadi berpikir secara maju. Atau kalau misalkan kita nih di bangku sekolah, cara mikirnya itu misalkan kita ada rumus matematika, ada rumus IPA. Nah, itu kan agak ribet ya rumus-rumusnya. Nah, gimana caranya kita ngebuat rumus-rumus itu tuh jadi gampang. Nah, itu termasuk pemikiran maju gitu. Karena mempermudah bagaimana caranya kita untuk berhasil gitu di sekolah. Nah, itu pemikiran maju dan mendunia. Nah, kalau mendunia ini mungkin kalau misalkan bagi orang-orang yang udah masuk ke dunia kerja ya, yang udah dewasa ke dunia kerja. Kalau kalian itu masih fokus di sekolah aja gitu. Kecuali kalau misalkan kalian ikut lomba-lomba internasional gitu. Kalau Kak Sigit sih belum pernah ya. Dulu tuh seringnya itu ikut OSN, masih taraf nasional doang tapi belum internasional. Nah, misalnya kalian tuh di sekolahnya itu ikut lomba internasional. Nah, berarti kalian udah berpikir secara global kayak gitu ya. Terus habis itu, nah bertindak sesuai budaya luhur itu contohnya gimana? Ingat bahwa bangsa Indonesia itu, bangsa kita itu bangsa yang besar, yang memiliki dasarnya itu udah kuat banget. Namanya adalah Pancasila. Kak Sigit udah nyari tahu di negara-negara lain itu nggak ada dasar yang bagi Kak Sigit ya, ini subjektif banget. Bagi Kak Sigit itu nggak ada dasar yang sekuat negara kita, bangsa Pancasila. Cuma yang jadi masalah, hampir dari setiap dari kita itu malah kayak kurang ngedalamin Pancasila gitu. Nah, di Pancasila itu ada budaya-budaya luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemudian musyawarah dan keadilan. Nah, itu mesti kita pahami supaya kita tidak terusaki oleh budaya-budaya luar negeri yang nggak bagus kayak gitu. Terus cara bertindak lokal, nah macam-macam ya. Pertama menggunakan produk dalam negeri. Nah ini kalau misalkan berhubungan dengan ekonomi ya. Jadi menggunakan produk dalam negeri. Misal kalian ada duit, kemudian mau beli sepatu, maka belilah produk dalam negeri. Banyak kok. Kalau sepatu tuh banyak banget merek sepatu dalam negeri yang bagus-bagus kayak gitu. Terus habis itu berbelanja di pasar tradisional. Nah, kita tuh harus jangan cuma kalau belanja itu harus ke mall, harus ke ini. Nggak harus kayak gitu. Kita tuh juga harus datang ke pasar-pasar tradisional. Supaya apa? Supaya mengangkat ekonomi masyarakat di pasar tradisional kayak gitu. Karena kalau kita perginya ke mall doang, kadang mall itu bos-bos besar di mall itu tuh ada yang bukan orang Indonesia kayak gitu. Kan kalau ada keuntungan dari mall itu, keuntungannya nanti buat bos-bos besar luar negeri itu kayak gitu. Jadi lebih baik kita ke pasar-pasar tradisional. Kalau barangnya ada di sini. Tapi kalau kita nyari barang dan barang yang nggak ada di sini, baru kita datang ke mall, datang ke pokoknya swalayan yang bagus-bagus gitu untuk mencari
barang yang kita cari kayak gitu. Terus jika banyak membeli barang luar negeri, maka nah ini kalau kita sering beli barang-barang luar negeri, maka dapat menyebabkan apa? Pertama, mengancam ekonomi Indonesia, benar. Tingkat ekonomi kita jadi turun karena keuntungannya mengalir keluar. Kemudian membunuh kreativitas anak bangsa. Nah, ketika kita sering beli barang impor, jadinya orang-orang yang bikin barang di Indonesia itu jadi males gitu. Ah, ngapain bikin barang? Orang orang nggak ada yang beli kayak gitu. Nah, itu akan membunuh kreativitas. Terus habis itu meningkatkan ekonomi negara lain. Nah, negara kita bisa jadi miskin, negara lain malah jadi kaya. Nah, terus Kak Sigit mau nambahin ini belum nggak Kak Sigit tulis karena udah pernah. Jadi ada sebutan ketika barang luar negeri masuk ke dalam negeri dan dalam negeri ke luar negeri. Nah, kalau yang luar negeri ke dalam itu disebut impor. Ya. Jadi impor itu barang dari luar kasih Sigit beli untuk masuk ke dalam negeri kayak gitu. Jadi barang-barang dari luar negeri itu disebut impor. Tapi kalau misalnya kasih Sigit bikin bisnis, terus kasih Sigit jual ke luar negeri, misalkan ke Eropa atau ke Amerika ya, benua Amerika, maka itu disebut ekspor barang. Ekspor. Jadi ekspor itu keluar, impor itu masuk ke dalam. Kayak gitu ya. Oke, sampai sini dulu kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin.